Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sadatul talibin al-mukarramin, para penuntut ilmu, para pencari ilmu, sadatul muhibbin al-muhtaramin, para pecinta ilmu, para pecinta kebajikan, yang mudah-mudahan anak-anakku sekalian akan diberikan oleh Allah ilmu-ilmu yang bermanfaat, selamat dunia nanti dan berbahagia insyaallah di negeri akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran diperintahkan kepada orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman gak masuk. Ya, orang yang beriman adalah orang-orang yang istimewa, orang-orang yang mendapat ya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan berpuasa pula atas mereka yang sebelum kamu. Apa tujuan dari berpuasa? La'allakum tattaqun, agar kalian, kata Allah, kita semua ini menjadi orang yang tattaqun, selalu menjaga hubungan baik dengan Allah. Mana contoh menjaga hubungan baik? Lihat anak-anakku, sampai waktu ada panggilan hayya 'alas shalah ngumpul ke musala. Nanti ketika ada ya diperintahkan melakukan kebaikan, sempian lakukan, maka itu adalah orang yang memperbaiki hubungan dengan Allah. Maka setiap orang yang menjaga hubungan harmonis, baik, bagus dengan Allah, perbuatannya takwa, pelakunya namanya muttaqi. Jadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang ma'asi, orang-orang yang patuh lawan Allah, hidupnya pasti akan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi tujuan berpuasa, apa arti puasa? Menahan, apa bahasa Arabnya? Imsaku, imsak berarti tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh campur suami istri. Tapi kamu belum tahu lagi nanti ya. Nah, jadi arti puasa itu katanya al-imsaku. Setelah tarawih berdoa anda biasa berniatnya. Apa niatnya? An adai artinya sahajaku hendak belapar-lapar esok. Jadi lapar diniatin, keren banget tuh, lapar aja dapat pahala karena ada aturannya. Jadi sahajaku balapar esok, sengaja aku hendak lapar, perdu karena Allah Ta'ala, maka laparnya pian ini dapat pahala. Alhamdulillah, Masya Allah.
Apa hikmah puasa itu? Banyak. Orang yang lapar perutnya, orang yang uyuh awaknya, kecapean karena puasa itu, coba lihat kada tapi rami basurah tuh, mata pinakuru. Ujar kawan, aikam anu kan ini aja lagi kan singgah. Bila sudah lewat tengah hari, makankah? Jadi orang puasa itu hebat, menjadi tidak agresif nafsunya, tunduk. Begitu. Jadi puasa tujuannya agar anakku menjadi orang yang maasi, orang yang hebat, orang yang peka, orang yang tunduk kepada aturan Allah. Jadi sebuah kesadaran muncul dari berpuasa. Baik ya. Lalu dikatakan, kata Rasul, as-saumu nisfu sabri. Orang yang puasa itu atau puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Ya, Masya Allah, sabar inya kelihatan bila dibawai kawan bakalahi, maaf walai aku lagi puasa, ada maunya lawan niki santai ya. Kalau tuh basurah gen gara tapi nyaring orang puasa tuh itu banyak mengaji, ngaji amunnya kada mengaji ya barang aja asal jangan berkisah. Berkisah kenapa lagi nyambati kawan, kamu tahu lah nih apa takut tekan menguya kawan ya. Kalau namanya riba. Wa min ma'asil lisan al-ghibatu ma hiya al-ghibah hiya dzikruka akhaka bima yakra'u walau kana fi. Jadi nyebut-nyebut kekurangan saudaranya. Kalau dia tahu marah, dia ndak seneng, meskipun benar cerita itu. Nyebujur tata ulun kisahnya ulun kada ada dasar bujuran. Nang bujuran itu nang gibah haranya mengkada bujuran jadi gitu dah boleh ya. Jangan menceritakan kekurangan kawan. Man itu kada cocok lalu baju nang gitu kopiah teh hereng-hereng kayak orang gila. Boleh jangan nyambati ya. Lebih bagus mengukur diri kita sendiri. Bila hendak menyambati kawan, astagfirullah, aku kurang jua. Nah, Ustaz lucu bana itu bibirnya memble. Ustaz itu aneh bana, telinganya kanal sabuting. Kada boleh, jangan nyambati orang. Inya gen hendak kayak bagus, cuma memang kayak itu ukurannya Tuhan maulahkan. Ayo lah, berarti kalau Ustaz menyambati kekurangan pian, berarti namanya Ustaz melecehkan Allah Ta'ala nang ma'olah. Jangan sarek pian, senyum aja. Mudahan orang nyambati aku banyak dapat, aku pahala alhamdulillah. Tapi jangan mancing-mancing juga, karena baju atau huruf mengimai. Kenapa jadi supaya disambati? Jangan juga dengannya memancing ya, yang seadanya. Orang menceritakan kamu, jangan sakit hati. Wong kita yang bikin itu Allah Ta'ala. Tak boleh. Nah itu diantara. Jadi lewat puasa itu jasidin adalah separuh kesabaran. Wa qala alaihi salatu wassalam, as-sabru nisful iman. Bermula sabar itu adalah separuh dari iman. Nah, jadi orang yang sabar itu berarti sudah orang itu beriman. Tuh sabar jadi sambati kawan. Ikam ini apa je pina pengguringan benar dasar Abu Naum juga ini. Goreng dikit-dikit, goreng dasar Jadun Naum jo kakeknya tidur santai aja. Aku kada goreng. Pina mengantuk tuh potongan dasar memang mataku tak pajam.
Ya apa kita pusing-pusing, jangan sakit hati disabati orang, udah santai ya, namanya nyambati aja lagi kena tuh. Bilanya ahli ibadah pahalanya dipindahkan, ditransfer ke Ustaz misalnya pian sambati, pian tuh ahli ibadah, maka pahala ibadah pian tarawih, pian ngaji, pian ngapal amsilati, ngapal fathul qarib, berzikir, baca ratibul hadar, pahalanya dikirim ke Ustaz. Apa ndak senang Ustaz himung ban Ustaz pian sambate, tambahe lagi nggih, tambah himung tuh. Kenapa? Karena Ustaz dapat pahala sambati pian. Kalau pian bukan ahli ibadah, minimal dosa-dosa Ustaz pian sedot, alhamdulillah nak tenan iki. Begitu tuh ya, ojo sedih, ojo nelongso, sing penting happy joy je, seneng bahagia, itulah orang Islam, begitu caranya. Nah selalu nyebut Allah, jadi kita belajar menyaksikan semesta alam ini. Orang yang ahli puasa menjadi paham tentang ciptaan Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil layli wan nahari la ayat, kata Allah. Allah menciptakan langit dan bumi lewat puasa, menjadi orang bertakwa, peka, hatinya pinandu lawan perbuatan Allah Ta'ala. Masya Allah bagusnya ini, apa namanya, kayunya, daunnya begini, baunya begini, manfaatnya begini. Itu tidak sia-sia Tuhan ciptakan. Kembang itu beda-beda namanya, ada melati Cina, ada melati Indonesia, ada melati Jepang, apa-apakah ngarannya, ada rambutan si batok, ada lumuan, ada siku, apa-apakah ngarannya, ada durian si montong, ada musangking, ada si jukung, ada apa-apakah si gajahan. Padahal sama lu namanya, pisang lu macam-macam gedang itu, ada pisang muhli, ada pisang raja, ada pisang rakyat. Ya, artinya raja ada rakyat tuh berarti. Masya Allah. Lah di situ pian sudah orang yang ahli ibadah bertakwa paham. Oh ya Tuhanku hebat. Itu yang dimaksud dengan penciptaan langit dan bumi, siang dan malam. La ayatil ulil albab. Jadi menjadi tanda ya kekuasaan Allah bagi orang yang cerdas otaknya dan mata hatinya. Siapa orang yang cerdas itu? Nah, pian ini sedang latihan mencerdaskan otak, mencerdaskan hati. Otak ini namanya intelektual, kalau hati namanya spiritual. Oke, nanti kemudian bagaimana melatih emosional. Jadi tiga, intelektual, spiritual, dan emosional. Itulah kehebatannya Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga-tiganya cerdas. Ada orang itu pintar bana tapi penyarekan, ada sabar bana tapi kadang mau paham sebiji-biji pelajaran. Sabar aja ini paham deh kada taruh sungguh apa orangnya sabar. Oh, ada lebih. Ada orang itu kada pintar tapi kada sabar, ada juga sudah kada pintar tapi kada sabar. Lengkap Allah Ta'ala maulakan supaya kita paham ternyata Tuhan aku itu hebat. Pantaslah pian mengucap Allahu Akbar ketika ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Tuhanku yang tinggi, yang hebat, yang mulia, yang bisa mematikan dan menghidupkan dan bisa menyehatkan dan menyakitkan. Allah itu la'allakum tattaqun maknanya.
Lalu apalagi keistimewaan orang berpuasa? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi la khalufu famis saimi atyabu 'inda Allahi min rihil miski. Al hadis atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, demi Tuhan yang diriku di dalam kekuasaannya. Nah, jadi kita ini dalam kekuasaan Allah. Coba pian, namun Allah maulah pian garing-garing. Nah, kau melawan pian maulah Allah maulah pian kada paham Allah maulah pian itu hina, terhina, dan bekalan bisa mulia. Kalau Allah membuat kita itu tidak dikenal, tidak terkenal kita ini, jadi Allah itu hebat. Nah, jadi ini patut banget tuh. Nah, lalu jadi sini ini keistimewaannya ya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Ta'ala daripada bau minyak harum kasturi. Di mana itu? Nanti kalau di dunia tetap aja pangbabau. Baca lah, kira-kira sebelum wudhu itu apa sunnahnya? Cuci, kemudian memasukkan air namanya madmadah, kemudian masukkan air ke hidung namanya lah. Kalau sudah lewat tengah hari di bulan puasa itu makruh, makruh, tidak boleh berlebihan, berkumur-kumur. Kenapa? Supaya disayangi bau muntung, supaya tambah bau, simpan baunya. Tapi jangan mentang-mentang muntung bau disimpan lawan kawan. Lalu kawan tadi nyawa nenek untung to bau jin. Pandakan bau jin muntung, rupanya pernah mencium jin kayaknya. Lalu ujar kawan, kami kada tahu kok aku ini sedang puasa. Bau mulut orang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah. Iya, di sisi Allah. Di aku garing, aku hendak muntah nak mencium mampun ikan ini. Jadi maksudnya jangan juga mentang-mentang ada dalil lawan kawan. Tidak boleh. Maksudnya sayang, jaga. Itu keistimewaan orang berpuasa. Nah, bau mulutnya itu bernilai. Masya Allah. Apalagi keistimewaan puasa. Wa qala alaihi salatu wassalam lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda iftari wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Al-hadis atau kama qala Rasul. Bagi orang yang sedang berpuasa ada dua macam jenis kegembiraan. Satu, kegembiraan itu muncul di ketika sedang berbuka puasa. Iya kada, himung lah pian ge, himung mahadangi babila jua berbunyi tet ge, ya kah mahadangi, maka sudah di hadapannya esnyur sudah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, anta ilahi meti kecam. لا إله غيرك اغفر لي الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. Belum ya kawan mahadangi pula astagfirullahaladzim. Himung pada menjaga hendak puasa semenit saja belum sampai waktunya wanilah pian berbuka. Wani kata semenit aja parak mana lagi belum sampai waktunya wani lapian berbukannya. Amunnya wani nekat berarti batal. Begitu semenit pahadangi menggatar. Nagup liur gimba mau urut kerakongan masya Allah. Baik hendak minum harus tersinggul kawan banyunya, waduh innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sakit hati, nasib nggih. Lah hendak coba himungnya hendak buka, seneng banget bagi yang berpuasa.
Lah Ustaz dulu waktu kecil begitu sama orang tua masih kecil kelas 2 SD. Siapa yang berpuasa ibu bikinkan jajan yang enak. Apa itu enak? Nyaman dia, lezat dia. Dibikinkan jajan yang enak bagi yang puasa. Yang kada puasa sin duduk pinggir lawang. Ayo. Lah tahu menghadangi sisanya nah. Musia kada paham dihabiskan orang nagok liur nge tiwas kada puasa. Nah tapi yang puasa nikmatmu duduk paling depan gini, ambil sini ambil situ kenyang wah harum muntahnya kekenyangan ya sedikit aja makannya dulu kurma 3 air putih ya nanti sholat dulu maghrib habis sholat maghrib makan atau habis sholat tarawih waktu habis sholat tarawih tetep letoy menggatar lintuhut mahadangi apalagi sholatnya ekspres ya tuk tuk tak tuk tak tuk 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 tak tuk tak tuk umpah malu cuta teh masya Allah. Ya Ustaz terasa semangat tuh kalau ikut tarawih itu belum makan enak rasanya enteng badan nih, tapi kalau sesudah makan banyak pun tarawih itu rasa berat mudah. Masya Allah berdiri aja rasa koler nih panat nih. Nah iya nah kita tuh mudah uyupian masih masih enak kuat lagi lintuhut masih kuatnya saya bola lagi kuat aja puasa lagi mun Ustadznya saya bulan-bulan puasa waduh mandi raum rendah langit nih impian masih tahan tuh. Nah jadi himung banar ketika hendak berbuka pas berbuka habis tuntung berbuka lalu pian berdoa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ustaz namun kada hafal doanya kayak apa pakai bahasa Banjar. Ya Allah ulun hendak sukses ulun hendak jadi orang alim maka mustajab doanya setelah berbuka itu pian berdoa. Nah itu penting supaya paham nanti. Ya Allah berikan ulun kuat ingatan ya Allah. Doa begitu doa setelah buka tadi. Nah, bacaan anak bukan apa tuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban makan. Nah baru selesai itu berdoa tadi insyaallah mustajab doanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu kegembiraannya. Kemudian satu lagi kegembiraan di ketika bertemu dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Himung banar kau melaksanakan kewajiban lawan Allah ta'ala. Kemudian apalagi keistimewaan orang yang berpuasa. Dikatakan di sini qala sallallahu alaihi wasallam naumus shaimi ibadatun. Rasulullah bersabda bermula tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Kenapa orang yang berpuasa itu kan capek dia lelah jadi uyuh taguring-guring kesen kuyuhan jangan salah terjemah tidur lagi bangun lagi tidur lagi bangun lagi itu tidur lagi bangun lagi itu pengikut Mbah Surip ya bangun tidur aku tidur lagi setelah bangun tidur lagi. Nah itu ya ada Ustaz dalilnya aja bila puasa ganal pahalanya. Jadi habis subuh tidur dulu sampai zuhur bangun sholat zuhur nyambung tidur lagi sampai asar bangun sebentar habis sholat asar tidur lagi. Itu ngarannya tidur kada berpuasa aja guring aja alhamdulillah tete berkat puasa melamak awaknya guring terus nah jadi mumpung puasa dan maksudnya karena kecapean kelelahan melaksanakan kewajiban
puasa lalu tertidur, maka tertidurnya itu Masya Allah ibadah bubuhan pian-pian itu. Nah jadi kada kawa jua ditahannya orang taguring ge. Masya Allah tabarakallah. Nah demikian ya gambaran orang berpuasa. Nah lalu dikatakan di sini puasa itu karena di sini ada darajat-darajat. I'lam anna sawma thalath darajatin, saumul umum wa saumul khusus wa saumu khususil khusus. Ada puasa orang awam satu, yang kedua puasa orang yang khawas, ini orang-orang soleh, dan yang ketiga puasa khawasul khawas, yakni orang-orang yang arif billah, kenal betul dengan Allah seperti para nabi, orang-orang siddiqin, orang-orang muqarrabin, dan para aulia Allah. Bagaimana cara puasa mereka? Nah, insyaallah nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, insyaallah kita pulang hari Seninnya. Hari Sabtu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu hari ini. Berarti Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oh, Ustaz kira Senin tadi, salah hitung Ustaznya. Waduh, Ustaz denda pian sampai ke Senin Ustaz. Apa yang terbayang dari perasaan pian ketika libur itu? Merdeka. Kira-kira malam Sabtu itu ndak ada yang tidur. Udah sahur jam 12 sudah sahur kada bagusnya. Kada membayangkan besok dijemput orang tuh. Wah, Masya Allah ya. Nanti jaga nama baik sayangnya, kalau udah pulang ya ikut sholat, jangan lari-lari, apalagi main latupan, jangan ya. Kesian nanti orang tua kita malu. Pak Ji, anak sepian sekolah di Pak Ji lono ni ciro-ciro dah lo ikut main latupan ya Pak Ji, ya biasa anak santri. Pak Haji, lo anak sepion ikut judi, innalillah, menang Pak Haji, alhamdulillah. Iya, Masya Allah. Nanti kita lanjut ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات والعبادات. ويا قاضي الحاجات ويا دافعا بدية اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين في الدنيا والأخرى لما تحبه وترضاه. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. minta halal, minta ridha. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad